Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala mengaruniakan kepada kita sekalian kesempatan untuk talabul ilm, sehingga marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yakni ilmu yang bermanfaat, yaitu berbuah amalan. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, habis kehidupannya untuk hal-hal sia-sia. Maka dengan ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang melahirkan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima. Maka seakan-akan ketika kita memohon kepada Allah di pagi hari setelah salat subuh, kita berdoa kepada Allah, seakan hari itu kita bagi menjadi tiga. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang thayyib, yang baik, dan kemudian kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar amalan kita diterima. Nah, ini para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita selalu memohon ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu tentang Allah tabaraka wa taala, ya. Ilmu yang terkait dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Kita mempelajari syariatnya, kita ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itu semua adalah kebaikan yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sedang bahas. Ya. Kalau kita mempelajari keimanan, ya, kita pun juga mempelajari lawan daripada keimanan, kekufuran. Alangkah celakanya orang ketika dia di dalam kehidupan ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
maka bobot sesuatu yang kita pelajari itu akan semakin besar ketika kita mengenal lawannya. Iman, lawannya adalah kufur. Mukmin, kafir. Sunnah, lawannya adalah bid'ah. Tauhid, lawannya adalah syirik. Maka ketika kita mempelajari hal-hal yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita ini, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kita masih membahas tentang rukun-rukun iman. Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah ta'ala masih membahas tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Yaitu maksudnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kutub-kutubnya. Kitab-kitabnya yang diturunkan. Dan juga para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus. Dan beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Dan juga beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian beliau membawakan ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Kita ketahui bahwasanya ya surat ini adalah merupakan surat yang sangat agung, ya, di mana kita ketahui dalam hadis kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membacanya agar setan tidak tinggal satu atap bersama kita dalam rumah kita. Ya. Maka kita diperintahkan untuk membaca surat ini, surat Al-Baqarah. Kita baca masing-masing di rumah kita. Atau kita perintahkan anak kita untuk selalu membacanya. Atau yang sering kita baca sebelum kita tidur. Karena ini punya keutamaan yang khusus. Ya. Dari sekian banyak keutamaan, barangkali ini yang paling besar yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa terdapat satu ayat di dalam kitab Allah ini, ya, kitab yaitu Al-Quran, satu ayat yang sangat agung, yaitu ayatul kursi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwasanya sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasul menanyakan kepadanya, "Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi pun mengulangi kembali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau, ya, ketika melihat sesuatu yang penting, ya, beliau ulang. Qala ya Abal Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Aba Munzir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Wahai Aba Munzir, tahukah engkau ayat apakah di dalam kitabullah yang paling agung? Sehingga beliau mengatakan, qala qultu, aku pun mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ila akhir ayat, pada ayat yang ke-255. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilm Abal Munzir. Kemudian Rasul pun menepuk pundak atau menepuk, ya, dadak beliau, ya, menepuk dadak beliau dan mengatakan bahwasanya, ya, selamat, dimudahkan ilmu bagi engkau, ya, wahai Aba Al-Munzir, wahai Ubay ibn Ka'ab. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang agung
dari awal kita pelajari ya surat Al-Baqarah ini yang disebutkan oleh Syekh. Maksudnya adalah awal-awal diterangkan tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sifat mereka itu. Yang pertama adalah mereka yang iman terhadap perkara yang gaib. Ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa di pertengahan surat ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagaimana sesungguhnya kebajikan itu. Diterangkan. Yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir juga akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak pada penjelasan yang insyaallah kita akan bacakan di kesempatan yang mulia ini. Baik para pendengar yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih pada halaman yang ke-61 di kitab pegangan yang di hadapan saya, kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'amatil Ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kata beliau selanjutnya, thumma qala Allah subhanahu ba'da dhalika fi surati nafsiha. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat yang sama. Ya, kita menjelaskan pada kesempatan yang lalu tentang sifat orang-orang yang bertakwa di awal-awal surat. Ya. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di surat yang sama, di ayat yang 136, Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila qawlihi wa nahnu lahu muslimun. Ya. Kita bacakan secara lengkap ayatnya dalam surat Al-Baqarah 136. Agar kita memahami perkara ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, suhuf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fahadha amrun bil imani billahi azza wa jal. Ini adalah merupakan perintah. Perkaranya jelas. Ya. Diperintahkan untuk beriman billahi azza wa jal wa bi kulli ma unzila minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kitab-kitab yang terdahulu yang Allah telah turunkan ya kepada rasul-rasul atau nabi-nabi terdahulu dan kemudian kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar umat ini ya beriman terhadap isi risalah tersebut. Apabila mereka tidak beriman, maka nasib mereka sama dengan orang-orang yang tidak beriman
ya dari kaum-kaum yang mereka itu justru membangkang dan tidak mengindahkan perintah ya nabi-nabi mereka. Maka disinilah pentingnya ya keimanan di dalam hati seorang mukmin, percaya ya. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan-raguan. Ya nyatanya banyak orang yang mengaku dia beriman. Dia bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah, tetapi dalam beragama ikut-ikutan. Ya. Dalam beragama ikut-ikutan apa kata orang? Apa kata ajaran nenek moyang? Nah, ini ditegaskan di sini. Diperintahkan betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan ya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya. Maka Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam muqaddimah risalah Masail Jahiliyah itu ya beliau mengatakan bahwasanya fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran, kata beliau ya dari 128 masail jahiliyah yang beliau tulis itu ya tentu sangat banyak sekali, akan tetapi yang paling menonjol adalah 128 masail, perkara-perkara jahiliyah. Apa yang kata beliau ini yang paling ya fenomenanya yang paling membahayakan ya, dan ini adalah merupakan ya perkara yang paling berbahaya. Apa itu kata beliau? Adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya ya keimanan dalam hati terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Ya, wa in indhafa ila dzalika al-istihsan ma alaihi amrul jahiliyah tammatil khasarah. Kata beliau, kalau kemudian ya tidak berimannya hati seseorang terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperparah dengan apa? Ketika kemudian istihsan, menganggap baik ya keyakinan-keyakinan jahiliyah, maka kata beliau tammatil khasarah, sempurnalah kerugiannya. Ini kita percaya apa tidak dengan apa yang telah diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena risalah ini dari Allah, minallahi risalatun wa 'ala ar-rasulil balagh, dan Rasul yang menyampaikannya, wa 'alaina taslim, dan bagi umat ini adalah taslim, berserah diri. Menerima, bukan istihsan, menganggap baik. Apa yang kita saksikan di bulan ini Rabiul Awal, banyak orang kemudian mengadakan perayaan-perayaan. Ya, kalau kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan ikut kepada beliau. Kita akan indahkan ya ucapan-ucapan beliau. Beliau mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah, bahwasanya ya sebenar-benarnya ucapan itu adalah kitabullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairal kalami kalamullah azza wa jal. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap khutbah Jumat, setiap ya ta'lim bersama para sahabat diingatkan. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan, perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara baru itu adalah ya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin firnar, dan tempatnya kesesatan itu adalah di api neraka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingatkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak kita? Ya, keimanan kita seperti apa kepada beliau? Risalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan menurunkan Al-Quran kepadanya. Ya, maka pantaskah kemudian kita ini
ya, bergembira dengan wafatnya Nabi SAW di bulan ini dengan mengadakan perayaan-perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Beliau lahir dan diwafatkan pada bulan ini. Tapi para sahabat tidak pernah melakukan. Ya, karena cuma ada 2 hari raya dalam Islam. Hari Raya Idul Fitr dan Hari Raya Idul Adha. Ya. Ketika kita mencintai Nabi, buktikan kecintaan kita kepada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Ini termasuk yang beliau selalu ingatkan. Agar kita memiliki cara beragama yang benar. Memiliki keimanan yang benar. Apakah kita menganggap bahwa beliau khianat tidak menyampaikan kalau itu ibadah yang dirame-ramaikan mereka itu? Maka kita perlu untuk sekali lagi ya mengkaji agama kita ini agar berbobot ya pembahasan kita itu dikaji keimanan lawannya adalah kufur ya, dikaji sunnah lawannya adalah bid'ah, dipelajari tentang tauhid dan lawannya adalah syirik ya, dikaji agar terasa indah, agar kita mendapatkan penjelasan-penjelasan oleh ya para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, karena ini terkait masalah keimanan kita. Apakah kita percaya apa tidak? Apakah kita kemudian mau disamakan dengan cara beragamanya mereka orang-orang jahiliyah ya, yang mereka tidak beriman, yang mereka menganggap baik ya, la haula wala quwata illa billah. Kita merasakan manisnya iman ini dengan hati kita, dengan kesempurnaan ittiba kita. Kita bukan siapa-siapa tetapi kita memiliki modal kecintaan yang besar ya kepada para sahabat yang mereka itu berhenti tidak melakukan sesuatu tanpa dengan keterangan dalil. Ya, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup kalian ittiba, jangan melakukan kebid'ahan perkara baru, cukup kalian ya dengan apa? Syariat yang ada. Alaikum bil atiq. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada agama sedia kala. Kalau itu ibadah, kenapa sebagian kaum muslimin tidak merayakan maulid itu? Sebagiannya mengingkari. Di Masjid Nabawi tidak diadakan, di Masjidil Haram tidak diadakan. Karena itu bukan ibadah. Kalau kita percaya ya dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi, ya, kita akan berpikir bahwasanya oh ternyata kalau itu ibadah tentunya telah disyariatkan seluruh kaum muslimin ya serempak seluruh dunia ini untuk melakukannya. Karena Allah tabaraka wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad farada faraidha fala tudayyi'uha." Sungguhnya Allah tabaraka wa taala telah ya mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban, jangan kalian kemudian menyia-nyiakannya. Wa haddada hududan fala ta'taduha, dan Allah memberikan batasan-batasan, ini jangan kalian dekati, ini bid'ah. Ya, bid'ah itu menghantarkan kepada kesesatan, hati-hati. Oleh karenanya ketika orang beragama tidak beriman, tidak memiliki ya keimanan yang semestinya, dia menganggap bid'ah itu perkara yang baik. Tidak mempelajari ya bahwasanya itu adalah merupakan kesesatan. Atau dia ikut-ikutan ya di dalam beragama ini. Itulah kita katakan tadi ada orang yang kemudian ya ternyata ikut-ikutan, tidak mempelajarinya. Karena setan itu sangat ya lihai untuk menyesatkan manusia. Betapa kemudian ya setan itu membumbu-bumbuinya, menghiasinya, mengindahkannya perkara bid'ah tersebut. Ya, kata sahabat Abdullah ibn Umar, ya, itu semua adalah merupakan apa? Bid'ah tersebut adalah merupakan apa? Ya, perkara yang buruk. Wa in ra'ahan nas hasanah, sekalipun dipandang indah oleh manusia. Persis dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta tada'a bid'atahu." Bahwasanya Allah
ya menutup, maksudnya menghijab taubatnya ya pelaku bid'ah. Kenapa ditunda di sini, ditutup taubatnya? Karena dia menganggap baik apa yang dia lakukan padahal tidak ada tuntunannya. Ya, kalau kita beriman, kita percaya sepenuhnya apa yang disabdakan Nabi SAW tentang bahaya bidah, kita akan tinggalkan bidah maulid itu. Kita akan tinggalkan karena ancamannya adalah keras. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya tidak ada ajaran dari Islam, maka itu tertolak. Ya. Maka kita tinggalkan sebagai bentuk keimanan kita kepada Nabi SAW dan apa yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, agar kita merasakan manisnya iman. Ya. Maka orang-orang yang menganggap baik suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya, ya, dia terus dengan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dia menganggap itu ibadah. Ya, sehingga tipis kemungkinan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ya kisahnya orang-orang Khawarij, Haruriyah yang kemudian berdebat dengan Abdullah ibn Abbas sehingga mereka meninggalkan keyakinan lamanya tentang ya bid'ahnya ya keyakinan Khawarij, di mana mereka keluar dari pemerintah yang sah, pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sehingga ya ribuan di antara mereka bertaubat dan meninggalkan ya kebid'ahan mereka. Tapi itu sangat sedikit karena mereka menganggap baik. Beda dengan pelaku maksiat. Kenapa dia tinggalkan maksiat? Dia sadar bahwa itu adalah suatu kemaksiatan, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk terus memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pegang teguh. Ya, sungguh-sungguh apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah merupakan ibadah yang diperintahkan amar ma'ruf, ya, kita ikuti ma'ruf tersebut. Ketika itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang menghantarkan kepada kesesatan, ya, maka kita tinggalkan karena akan membahayakan ya diri kita. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fayantazimu tahta dzalika kulli usulul iman. Maka ya akan teratur ya semua yang telah ya dijelaskan dalam ayat ini tentang bagaimana seseorang itu beriman ya kepada perkara yang gaib, beriman kepada Allah ya, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kitab-kitab yang terdahulu kepada nabi-nabi terdahulu ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini ya berserah diri, pasrah menerima ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalika kulli usulul iman, itulah ya prinsip-prinsip keimanan. Fa innal imana billahi azza wa jalla imanun bihi wa bi kulli ma amara bil imani bih subhanahu wa ta'ala mimma anzalahu fi kutubihi wa tadammanahu wahyuhul munazzalu ala rusulihil kiram alaihimus salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Dan juga kata beliau ya, sesungguhnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu iman ya, kita beriman dengan apa? Hati kita, i'tiqad, keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iman kepadanya. Dari apa-apa yang Allah turunkan dalam ya kitab-kitabnya dan apa-apa yang terkandung di dalam wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul utusan Allah yang mulia. Ya, salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Ya, ini harus kita garis bawahi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman. Fi hadhil ayah amrun bil iman, dalam ayat ini perintah untuk beriman. Qulu amanna billah. Wa fi tamamis surati ikhbarun minallahi tabaraka wa ta'ala bitahaqquqihi bimtisalil mu'minina lima amarahum bihi. Oleh karenanya ya di akhir atau
ya nanti diterangkan dalam akhir surat Al-Baqarah, dalam 2 ayat yang terakhir itu ya diterangkan tentang kesempurnaan keimanan seorang mukmin, di mana mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan ya mereka patuhi. Maka ini selaras. Fa fi awaili surah ja'al amru bihi, selaras dengan apa yang di awal-awal surat. Demikian pula di akhirnya. Wa fi tamamiha ja'al ikhbaru bi tahaqquqi dzalika fihim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi tamami hadhihi surah, di akhir surat ini ya Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Lihat ya, kita ta'ammul, kita tadabburi betapa agungnya surat Al-Baqarah ini. Dari awal diterangkan tentang bagaimana ya sikap seorang yang beriman, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada para utusan Allah tabaraka wa taala. Di sini amanar rasul. Ar-rasul beriman bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepada beliau, mir rabbih, dari Rabb-Nya. Ya, mir rabbih, dari Rabb-Nya. Kenapa? Karena Rabb Allah tabaraka wa taala yang menciptakan. Allah tabaraka wa taala yang mengatur, yang memberikan rezeki, tahu tentang kebutuhan ya umat ini apa, ya akan kebutuhan mereka terhadap syariat ini, kebutuhan mereka terhadap nabi-nabi yang diutus, dan juga ya kitab-kitab yang diturunkan. Tetapi demikianlah manusia. Mereka lebih condong untuk mengikuti syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menginginkan ya cinta kepada ya taubat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Tetapi orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya ingin kalau kalian itu ya semakin jauh dari kebenaran. Ya. Kullun amana billah wal mu'minun. Demikian pula amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman sepenuhnya mereka yakin, mereka percaya, mereka membenarkan apa yang telah ya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kullun amana billah, mereka semua percaya kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ya, kami tidak membedakan salah seorang pun di antara rasul utusan Allah. Wa qalu, apa yang mereka katakan para pendengar yang dirahmati Allah? Apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, kami patuh. Ini orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu wahai Rabb, ampunanmu wahai Rabb, ghufranak wa ilaikal masir. Rabbana, Rabb kami, ilaikal masir, wa ilaikal masir, dan ya kepada Engkaulah kami ya dikembalikan. Ya. Wa qawluhu wa ilaikal masir fihi itsbatul iman bil yaumil akhir. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau ya Rabb ya al-masir, kami dikembalikan. Ya, fihi itsbatul iman bil yaumil akhir. Ini adalah merupakan ya dalam ayat ini ada ketetapan ya iman terhadap hari akhir. Harus kita tetapkan. Maka kita ingat dalam ayat ini ketika kita membacanya atau mendengar imam membacanya, ya ditetapkan dalam ayat ini tentang adanya ya hari akhir. Wajib kita beriman ya terhadap hari akhir. Faja'at hadhil ayah fi khatimati surah mustamilatan ala hadhil usulil azimah. Maka ayat ini pun datang untuk sebagai penutup surat ini ya, maka mencakup di dalamnya prinsip-prinsip yang agung ini. Adakah di antara kita yang kemudian ketika membaca ayat ini kemudian dia kembali ya
memperbaharui keimanannya. Ya, dia kembali melihat amal-amalnya selama ini, sudahkah dia termasuk orang-orang yang berusaha untuk memahami prinsip-prinsip yang agung ini. Faftutihat suratul Baqarah bi usulil iman. Maka kemudian ya dibuka surat Al-Baqarah itu dengan prinsip-prinsip iman. Wahtutimat bi usulil iman. Demikian pula ditutup dengan prinsip-prinsip iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Qad jaa an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, maka telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, ya, maksudnya adalah ketika dia hendak tidur, maka kedua ayat tersebut telah mencukupinya. Allahu Akbar. Ya, kita semakin malam semakin dahsyat godaan setan. Ya. Maka ketika kita membaca surat atau 2 ayat di surat Al-Baqarah ini, niscaya Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Ya, baik keburukan diri kita, karena kita sadar ketika kita mengucapkan perlindungan diri dari keburukan, maka yang dimaksudkan itu diri kita terlebih dahulu. Ya, kemudian gangguan ya dari luar, misalkan dari gangguan binatang buas ketika kita hendak tidur, ya, atau dari gangguan-gangguan syaitan, ya, gangguan-gangguan jin dan seterusnya. Wa hadza hathun ala qiraatihima, maka ini adalah anjuran untuk kita membacanya. Wa min fawaidi hadhil qiraatil mutakarrirati kulla lailatin, dan ingat kata beliau di garis bawahi di sini bahwa di antara faidah yang bisa kita dapatkan dari membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di setiap malam, diulang-ulang kita baca, adalah kata beliau tajdidul iman bihadil usulil azimah. Barangkali selama ini kita baca akan tetapi sebatas di lisan. Ya, namun di sini kita mendapatkan ilmu dari beliau. Sesungguhnya para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, itu adalah memperbaharui keimanan kita terhadap prinsip-prinsip yang agung ini. Ya, karena itu sudah mencakup dari segala apa yang barangkali yang meragu-ragukan keimanan kita selama ini. Ya, itu sangat boleh jadi karena dangkalnya ilmu kita, lemahnya pemahaman kita terhadap agama ini. Ya, kita lihat apa yang dijelaskan para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah. Kata beliau ini tajdidul iman, sesungguhnya memperbarui keimanan kita. Maka kembali sejauh mana tadabbur seseorang terhadap ayat-ayat Allah. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maka untuk menambah keimanan kita, betul-betul kita tadabbur Al-Quran. Sampaikah seseorang kepada tadabbur sedangkan dia tidak memahami ya maknanya? Maka kita katakan terlebih dahulu kita belajar yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman. Kita membaca, kita bertanya, ya, maka kita akan merasakan ya pembaharuan keimanan dalam diri kita dengan prinsip-prinsip yang agung yang sudah disebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya rukun-rukun iman yang lainnya. Walihada kata beliau, yanbaghi an yu'lama anna al-adhkar al-mashru'ata al-ma'thurata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluha tasubbu fi hadzal bab taqwiyatul iman wa tajdiduhu. Masyaallah. Maka sepantasnya kata beliau untuk diketahui, sepantasnya kata beliau untuk diketahui
bahwasanya zikir-zikir yang disyariatkan, ya zikir-zikir yang telah ya datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya itu ya tertuang dalam bab ini. Ya, tertuang dalam bab ini. Apa itu? Taqwiyatul imani wa tajdiduhu, menguatkan iman dan memperbaharui iman itu sendiri. Li'annal imana yahtaju ila tajdidin, karena iman itu membutuhkan untuk selalu diperbaharui. Ya, karena ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maksudnya apa? Terus tingkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita bisa merasakan bobot keimanan itu? Ya, sekali lagi kalau kita mempelajari keimanan itu, kita tahu hakikat kufur. Bagaimana mungkin orang merasakan nikmat sehat itu kalau dia kemudian melihat orang itu sudah sakit? Dia terasa sehat di masa pandemi Covid ini, ya, senang dia, bersyukur kepada Allah. Tambah terasa lagi ketika dia melihat misalkan di ya tempat tinggalnya atau kampung tempat tinggalnya dia ada orang yang terkena penyakit tersebut. Semakin terasa dia nikmat sehat dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberikannya kesehatan. Demikian pula orang mengkaji ilmu. Dia tahu hakikat kebodohan itu, betapa sengsaranya orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya, dia tahu perkara yang ma'ruf, maka dia akan mempelajari apa saja kemungkaran-kemungkaran itu. Bagaimana cara kita mencegah kemungkaran. Jangan sampai kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita sebagai rakyat bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran kepada penguasa kita. Ya, karena penguasa adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan amanah yang ya besar untuk mengurus negara. Tentu amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak akan sama dengan ya orang yang lebih rendah kedudukannya. Ini semua diatur dalam Islam dan itu bagian dari apa? Bagian dari iman. Lihat bab yang dikarang oleh para ulama. Bab minal iman, ya. Apa? Adalah ingkar al-munkar. Di antara keimanan adalah kita mengingkari kemungkaran bil qalbi dengan hati, bil lisan dengan lisan kita, bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Itu bagian dari keimanan. Namun kalau kita tidak memiliki ilmu, ya sebatas ya memaksakan kehendak, kemudian gegabah, ya mengedepankan emosional di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi para pendengar yang dirahmati Allah adalah kerusakan yang lebih besar. Ya, maka kita pelajari iman ini agar bertambah keimanan kita kepada apa yang ya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada beliau, dipahami oleh beliau yang dahulu beliau tidak tahu. Sehingga Allah berfirman kepadanya, ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau wahai Muhammad dulu enggak tahu apa itu isi Alkitab, Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Ya, akan tetapi kami jadikan itu adalah sebagai petunjuk. Al-Qur'an ini petunjuk, nur, cahaya. Kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Ya, kita juga orang yang mempelajari ini, mengkaji agama ini, ya, termasuk dalam ayat itu apabila kita bersungguh-sungguh mencari jalan yang lurus, mencari keimanan, minta kepada Allah keimanan. Sehingga dalam hadis dikatakan fil hadis sahih, ya, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya iman itu akan lapuk di dalam hati seseorang di antara kalian. Lihat permisalan yang Rasul berikan. Ya, seperti pakaian ini yang kita pakai sehari-hari 2 tahun, 3 tahun sudah ya kecil dan akan lapuk, ya, usang. Demikian pula iman, kata beliau, ya, di dalam hati seseorang di antara kalian kama yakhlaqus thawbu al-khaliqu, sebagaimana ya akan usang pakaian itu, pakaian yang rusak.
Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya mau apa? Kemudian memperbaharui keimanan kalian, ya keimanan dalam hati kalian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui ya keimanan kalian dalam hati kalian. Iya. Fal qira'atu kulla lailatin lihatainil ayatain yakunu bihi tajdidun lil iman. Makanya membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di setiap malam itu ya akan memperbaharui keimanan seseorang. Wastihdarun, dia selalu menghadirkan hatinya. Wastidkarun lil ahad, dia kemudian ingat perjanjiannya. Bihadil usulil azimah, perjanjian apa? Terhadap prinsip-prinsip yang agung ini. La siyama ma'al qira'ati bitadabburi wat ta'ammul, terlebih lagi ketika bacaannya itu adalah sertai dengan tadabbur dan ta'ammul, perenungan. Ya, perenungan. Maka semakin bersih hati seseorang, ya, semakin mudah untuk dia merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa akrim biha min lailatin yaftatihul mu'min bitajdidil ahdi bihadil usulil azimah allati yaqumu 'alaiha dinuhu kulluh. Masya Allah. Kata beliau, wa akrim biha, ya, akrim biha min lailatin. Sungguh takjub kata beliau, ya. Di setiap malam seorang mukmin itu memperbaharui perjanjiannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan apa? Dengan prinsip-prinsip yang besar yang kemudian ya agamanya akan tegak di atas prinsip ini. Ya, orang sudah ambil air wudu, ya, kemudian kalau dia mau witir terlebih dahulu, silahkan witir, ya, lalu kemudian dia berdoa, dia baca, ya, di antaranya adalah 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah ini. Masya Allah. Inilah tuntunan yang sungguh ya lengkap sempurna. Nabi SAW sangat cinta kepada umatnya ini agar mereka tetap mempertahankan keimanan sampai kemudian di akhir hayatnya. Husnul khatimah. Ya, tentunya itu akan kita dapatkan dengan tadabbur. Sekali lagi dengan tadabbur. Ya, perenungan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, akrim biha min lailatin yaftatihul mu'min bitajdidil ahdi bihadil usulil azimah allati yaqumu 'alaiha dinuhu kulluhu. Ya, alangkah ya besarnya manfaat dari kedua ayat dalam surat ini yang itu mempengaruhi ya baik dan buruknya, bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Ya. Ketika dia sungguh-sungguh membacanya maka akan bertambah keimanannya. Tapi kalau dia tidak percaya, semakin ragu, ya, dia baca sekedar ya dibaca rutinitas seperti itu tanpa dengan perenungan, maka kata beliau, ya tentunya ketika dibaca mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian terhadap prinsip-prinsip yang agung ini, yang dengan prinsip itu akan tegak agama seseorang. Ya, apa yang kita kemudian damba-dambakan dalam hidup ini kalau bukan agar agama kita ini semakin baik, agar ibadah kita semakin baik, itu kandungan doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku ingat kepadamu, wa ala syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa ala husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Ya, memperbaiki agama ini, memperbaiki cara ibadah kita. Tidak akan mungkin ya seseorang sampai kepada kebahagiaan tanpa dengan usaha dia mengikuti apa yang diutus ya Rasul dengannya, yaitu agama Islam ini. Demikian pula Rasul-Rasul terdahulu. Ya, pasti kalau dia ikuti ajaran Rasul itu dia mendapatkan kebahagiaan, dijamin akan bahagia. Dijamin dia akan bahagia fid dunya wal akhirah. Dunia akhiratnya dijamin bahagia apabila dia benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mengimani
ya apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, yaitu agama Islam ini, Demikian yang bisa kita pelajari. Yang sedikit ini insya Allah bermanfaat, dan kita akan sambung kembali insya Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kita ya umur yang panjang, ya, dan kita mohon ya istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus membaca doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah, ya berikanlah aku petunjuk dan kuatkanlah, ya luruskanlah amalanku. Demikian, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.